kami dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis yang kami dapatkan pada bab 2, yaitu metabolisme sel. Nah, di sini kami akan menjelaskan dua analisis. Yang pertama analisis isi bab 2 dan yang kedua adalah analisis miskonsepsi. Nah, saya sendiri Ratnasari akan menjelaskan analisis isi dari bab 2 ini. Nah, langsung saja. Yang pertama, relevansi isi buku dengan standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, di sini isi buku dengan standar kompetensi inti dan KD-nya itu tidak relevan, di mana pada KD ada yang menjelaskan bahwa pada pembelajaran ini akan menyusun laporan hasil percobaan tentang enzim fotosintesis dan respirasi anaerob. Sedangkan pada isi bab 2 ini tidak ada yang dijelaskan bahwa kegiatan akan dilakukan kegiatan praktikum, sehingga tidak relevan. Nah, yang kedua yaitu relevansi isi buku dengan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Di sini juga tidak relevan, di mana seperti yang pertama tadi, bahwa pada indikator pembelajaran juga disebutkan akan membuat laporan hasil percobaan. Begitu pula pada tujuan pembelajaran, ada yang mengatakan bahwa siswa mampu membuat laporan percobaan. Namun, pada isi bab ini tidak ada kegiatan praktikum yang dilakukan, sehingga tidak pula relevan. Kemudian yang ketiga, kedalaman, kecukupan, dan kelengkapan materi. Nah, di sini isi materinya sudah relevan, di mana materi yang disajikan dalam bab 2 ini sudah sangat lengkap disertai dengan gambar, sehingga mudah untuk dipahami oleh para peserta didik. Selanjutnya, alokasi waktu. Nah, alokasi waktunya di sini juga sudah relevan, di mana di RPP tercantum bahwa dilakukan 4 kali pertemuan. Nah, ini sudah relevan karena berhubung materinya juga terdiri dari 4 submateri dan masing-masing banyak, jadi satu pertemuan hanya bisa membahas satu submateri saja, sehingga sudah relevan. Kemudian selanjutnya kelengkapan contoh-contoh peristiwa, gambar, tabel, dan grafik yang terkait dengan materi. Di sini juga sudah sangat relevan, di mana dalam submateri ini sudah dilengkapi dengan contoh, gambar, dan grafik yang sangat lengkap, karena di setiap pembahasan dicantumkan gambar-gambar, sehingga sudah sangat lengkap. Selanjutnya, strategi pembelajaran meliputi pendekatan, model, metode yang cocok untuk mengajarkan materi tersebut. Di sini juga sudah cocok, di mana pendekatan yang digunakan itu pendekatan saintifik, model inquiry, dan metode diskusi dan praktikum. Jadi sudah cocok untuk mengajarkan materi ini. Nah, selanjutnya itu media pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan materi ini. Di sini juga sudah cocok karena media yang digunakan itu berupa video. Nah, menurut kami materi ini memang harus menggunakan video, di mana ada beberapa yang agak sulit untuk dipahami jika hanya dijelaskan tanpa melihat adanya video. Misalnya proses fotosintesis dan beberapa reaksi-reaksi kimia. Nah, kemudian sumber belajarnya itu berupa buku dan internet. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita belajar juga harus disertai dengan buku. Nah, untuk menunjang sumber belajar lainnya juga itu diperlukan internet, di mana sudah banyak materi-materi yang berada di internet yang mudah untuk dipahami oleh para siswa. Nah, selanjutnya itu relevansi uji kompetensi dengan indikator ataupun tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga tidak relevan. Namun jika dilihat dari uji kompetensinya sudah sangat lengkap karena sudah mencakup semua materi. Namun kesesuaian dengan indikator dan tujuan pembelajaran itu tidak relevan karena tidak ada praktikum yang dilakukan pada submateri ini. Nah, yang terakhir yaitu identifikasi kelemahan dan kelebihan pada submateri ini. Adapun kelemahannya itu tidak dilaksanakan praktikum pada materi ini, sedangkan di RPP itu sudah dicantumkan. Dan adapun kelebihannya itu materinya sudah sangat lengkap dan sangat menarik karena disertai dengan gambar yang sangat menarik dan dapat dengan mudah dipahami oleh para peserta didik. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai analisis pada bab 2 ini. Selanjutnya, analisis miskonsepsi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Asriani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sriani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis miskonsepsi. Adapun buku yang kami analisis yaitu buku Biologi SMA atau MA kelas 12 yang diterbitkan oleh Faida Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2009. Adapun sumber pembanding yang kami gunakan yaitu buku Kembal edisi ke-8 jilid 1 tahun 2008, modul pembelajaran biologi kelas 12 yang diterbitkan oleh Supermiji tahun 2013, dan buku Biologi SMA atau MA kelas 12 yang diterbitkan oleh Langkah Sembiring dan Sugiono pada tahun 2009. Pada analisis miskonsepsi ini, kami menganalisis materi bab 2 mengenai metabolisme sel, yang dimana submaterinya yaitu pengertian metabolisme, enzim, katabolisme, dan anabolisme. Sebelum saya menjelaskan mengenai analisis miskonsepsi yang kami dapatkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu miskonsepsi dan jenis-jenis dari miskonsepsi. Nah, miskonsepsi adalah kesalahan atau ketidaksesuaian konsep dan pengertian ilmiah yang diterima oleh para ahli. Dan adapun jenis-jenis dari miskonsepsi adalah yang pertama, obsolete concepts and terms atau istilah yang sudah usang. Kemudian yang kedua adalah overgeneralization. Kemudian yang ketiga adalah misidentification atau kesalahan dalam mengidentifikasi konsep. Kemudian yang keempat adalah oversimplification atau penyederhanaan konsep. Dan yang terakhir adalah undergeneralization atau mengkhususkan konsep. Nah, saya akan menjelaskan mengenai analisis miskonsepsi yang kami dapatkan, yaitu yang pertama, pada materi buku Biologi SMA atau MA kelas 12 oleh Faida Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2009, pada halaman 20 terdapat kalimat miskonsepsi, misidentification atau kesalahan dalam mengidentifikasi konsep. Pada buku tersebut menjelaskan bahwa metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali dengan substrat yang diakhiri dengan produk. Sedangkan pada buku Kembal edisi ke-8 jilid 1 2008 menjelaskan bahwa metabolisme adalah sifat emergen kehidupan yang muncul dari interaksi antara molekul-molekul dalam lingkungan sel yang teratur. Kemudian analisis miskonsepsi yang kedua yaitu pada materi buku Biologi SMA atau MA kelas 12 oleh Faida Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2009, pada halaman 21 terdapat kalimat miskonsepsi, misidentification atau kesalahan dalam mengidentifikasi konsep. Pada buku tersebut menjelaskan bahwa enzim adalah senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan oleh sel dalam suatu reaksi. Sedangkan pada buku modul pembelajaran biologi kelas 12 IPA semester ganjil oleh Supermuji tahun 2013 menjelaskan bahwa enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam sitoplasma. Kemudian pada materi buku Biologi SMA atau MA kelas 12 oleh Faida Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2009 terdapat kalimat miskonsepsi, oversimplification atau terlalu menyederhanakan konsep. Pada halaman 26 menjelaskan bahwa pada submateri katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sedangkan pada buku Biologi SMA atau MA kelas 12 oleh Langkah Sembiring dan Sujono 2009 menjelaskan bahwa katabolisme dapat diartikan sebagai proses pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana dengan menghasilkan sejumlah energi. Kemudian pada materi buku Biologi SMA atau MA kelas 12 oleh Faida Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2009 terdapat kalimat miskonsepsi, oversimplification atau terlalu menyederhanakan konsep. Pada halaman 33 menjelaskan bahwa anabolisme adalah
reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Sedangkan pada buku biologi SMA Atom A kelas 12 oleh Langka Sembirin dan Sujino 2009 menjelaskan bahwa anabolisme adalah peristiwa penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa lebih kompleks yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang terakhir adalah pada materi buku biologi SMA atau MA kelas 12 oleh Faida Rahmawati dan kawan-kawan tahun 2009, pada halaman 33 terdapat kalimat miskonsepsi undergeneralization atau terlalu menyederhanakan konsep. Pada materi tersebut menjelaskan bahwa fotosintesis adalah peristiwa pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Sedangkan pada buku biologi SMA Atom A kelas 12 oleh Langka Sembiring dan Sujino 2009 menjelaskan bahwa fotosintesis adalah penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya matahari. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.